Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, solih-solihah, hari ini kita akan belajar PKLH tentang menjaga lingkungan agar tetap memberi manfaat. Nah, simak ya solih-solihah video ini dan jangan lupa tulis hal-hal yang penting. Terima kasih. Biotik dan juga unsur abiotik. Pada kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai unsur biotik dan abiotik. Tahukah kalian, di sekitar kita ini banyak perubahan unsur biotik menjadi unsur abiotik atau lingkungan biotik menjadi lingkungan abiotik. Karena lingkungan buatan berasal dari lingkungan alam yang diubah menjadi sesuatu yang diperlukan manusia. Kenapa harus diubah? Jadi, jika ada misalkan unsur biotik atau lingkungan alam berupa sawah, lalu dirubah menjadi perumahan, itu namanya terjadi perubahan antara biotik menjadi abiotik atau lingkungan alam menjadi lingkungan buatan. Untuk apa gunanya? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia butuh perumahan. Di sini ada 3 contohnya. Yang pertama, perubahan hutan menjadi ladang. Area yang tadinya hutan diubah oleh manusia menjadi ladang untuk ditanami oleh tumbuh-tumbuhan karena manusia memerlukan makanan dari tumbuhan tersebut. Lalu ada juga sawah yang diubah menjadi jalan. Mungkin kalian bisa tanyakan pada orang tua kalian, apakah di sekitar rumah kalian dulunya banyak sawah? Lalu sekarang sudah berubah menjadi jalan maupun menjadi perumahan. Hal itu dilakukan karena manusia membutuhkan jalan dan perumahan untuk kelangsungan hidupnya, sehingga harus ada lingkungan alam yang diubah menjadi lingkungan buatan, atau unsur biotik yang diubah menjadi unsur abiotik. Masih ingat kan apa saja unsur biotik dan apa saja unsur abiotik? Baik, kita lanjutkan. Nah, bisa kita lihat di sini, unsur biotik dan unsur abiotik itu adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Contoh di sini ada gambar apa? Gambar petani, lalu ada kerbau, juga ada sawah. Ada petani yang sedang membajak sawahnya. Di sini banyak unsur biotik ya. Apa saja unsur biotiknya pada gambar ini? Ada tumbuhan, ada hewan, dan juga ada manusia. Sedangkan kita lihat gambar yang abiotik. Di gambar ini apa saja unsur abiotiknya sudah tertera di sini ya. Ada udara, ada pantai, ada sinar matahari, dan juga ada laut. Nah, kedua unsur biotik maupun abiotik itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Coba bayangkan, misalkan kalian hanya menggunakan unsur biotik saja. Hanya tumbuhan, hewan, dan manusia. Apakah kalian bisa bernafas? Tidak ya, karena kita membutuhkan udara, yaitu unsur abiotik. Atau kita sebaliknya, jika kalian hanya memiliki unsur abiotik saja tanpa menggunakan unsur biotik, tanpa menggunakan tumbuhan ataupun hewan, apakah kalian bisa makan? Tidak kan? Berarti kita sangat membutuhkan kedua unsur tersebut, yaitu unsur biotik dan juga unsur abiotik. Nah, jadi pertanyaan di sini bisa dijawab ya. Lingkungan mana yang kita butuhkan dalam hidup? Apakah biotik saja, abiotik saja, atau kedua-duanya? Betul, jawabannya adalah kita membutuhkan kedua-duanya. Unsur apa saja yang dibutuhkan manusia? Unsur biotik dan juga unsur abiotik. Contohnya kita sudah pelajari di video sebelumnya ya. Unsur biotik ada manusia, hewan, tumbuhan. Lalu unsur abiotik ada udara, pantai, sinar matahari, maupun laut. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, ini kita akan membahas mengenai unsur abiotik. Salah satunya adalah udara. Udara merupakan unsur abiotik yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa kita membutuhkan udara? Jawabannya ada di gambar sini. Udara dibutuhkan manusia untuk bernafas. Kita bernafas itu menghirup udara yang dinamakan dengan oksigen, lambangnya O2. Masuk ke dalam pernafasan kita, lalu kita mengeluarkan karbon dioksida atau lambangnya adalah CO2. Jadi, kita sangat membutuhkan udara. Coba kalian bayangkan,
Bila kalian menahan nafas kalian, apa yang terjadi? Kalian akan sesak ya, bahkan bisa saja meninggal jika kita tidak bisa bernafas karena kita sangat membutuhkan udara. Nah, itulah mengapa kita membutuhkan unsur abiotik pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, di sini adalah air. Unsur abiotik selanjutnya adalah air. Apakah air sangat bermanfaat bagi kita? Betul, air itu sangat bermanfaat sekali. Manfaatnya ada di sini ya. Sebenarnya masih banyak lagi selain 4 ini. Ada untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan juga untuk memasak. Coba, bisakah kalian sebutkan manfaat air bagi manusia selain 4 manfaat ini apa saja coba? Nanti bisa kalian diskusikan dengan orang tua ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini sangat dibutuhkan agar oksigen dan air tetap tersedia di lingkungan kita. Contohnya di sini kita sangat membutuhkan oksigen, sudah kita bahas sebelumnya. Pertanyaannya, apakah oksigen akan habis? Ya, silakan didiskusikan dengan orang tua apakah oksigen akan habis ya. Kalau habis bagaimana? Kalau tidak habis, apa yang harus kita lakukan? Di sini sudah ada jawabannya. Agar oksigen tetap tersedia, kita harus rajin menanam pohon dan juga merawat tanaman. Kenapa Bu, kok harus menanam pohon? Karena oksigen itu terbentuk dari tanaman yang kita tanam atau dari pohon. Jadi saat terjadi proses fotosintesis pada oksigen, oksigen ini mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Itulah kenapa kalau pagi hari itu sangat sejuk sekali jika kita berada di bawah pohon atau tanaman. Karena tanaman itu di pagi hari dia mengeluarkan oksigennya. Jadi, agar oksigen tetap ada di lingkungan kita dan kita tetap bisa menghirup udara yang bersih, kita harus rajin menanam pohon dan juga merawat tanaman ya. Apakah di lingkungan sekitar kalian ada tanaman? Ya, harusnya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.